La ilaha illallah. Kalimat yang agung ini memiliki dua rukun. Pertama, an-nafyu, artinya meniadakan Tuhan yang berhak disembah dari selain Allah. Kedua, al-isbat, maknanya menetapkan bahwa Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dengan begitu jelaslah bahwa maknanya adalah membebaskan diri dari syirik dan orang-orang musyrik, memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Inilah makna ucapan Ibrahim rahimahullah dan kaumnya, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Rob yang menjadikanku, karena sesungguhnya dia akan memberi hidayah kepadaku. Al-Zukhruf ayat 26-27. Inilah makna firman Allah Ta'ala yang artinya, karena itu barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Al-Baqarah 256. Ketika seorang muslim mengucapkan kalimat ini, berarti ia telah membebaskan diri dari syirik dan kaum musyrikin, dan konsisten untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jika ia konsisten, berarti ia telah merealisasikan Islam dan akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Namun jika hanya mengucapkan dengan lisan tanpa mengamalkan kandungannya, manusia tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Orang-orang munafik dulu juga mengucapkan kalimat ini dengan lisannya, tetapi hatinya tidak meyakininya, sehingga mereka berada di kerak neraka. Begitu juga zaman sekarang ada orang yang mengucapkan dengan lisannya, tetapi ia masih berdoa kepada orang mati, berkeliling di kuburan untuk mendekatkan diri dengan orang yang sudah meninggal dunia, meminta bantuan kepada para wali dan orang-orang saleh. Mereka bernazar untuk kuburan mereka dan menyembelih sesembelihan untuk mereka. Orang seperti ini tidak mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah, karena ia tidak mengamalkan kandungannya, yaitu membebaskan diri dari syirik dan kaum musyrikin, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Rabb semesta alam. Karena makna la ilaha illallah adalah meninggalkan penyembahan terhadap kuburan dan mendekatkan diri kepada orang mati, seperti halnya meninggalkan penyembahan kepada berhala seperti Lata, Uzza dan Manat. Tidak ada bedanya antara penyembahan terhadap berhala dan penyembahan terhadap kuburan. Inilah makna la ilaha illallah. Oleh karena itulah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah, mereka justru mengatakan, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Shot 5. Orang-orang musyrik tahu betul bahwa makna la ilaha illallah adalah meninggalkan perbuatan syirik dan kemudian memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Para penyembah kubur tidak memahami hal ini. Oleh karenanya mereka menggabungkan antara syirik dengan ucapan la ilaha illallah. Bisa jadi mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan makna bahwa Allah lah yang menciptakan dan memberi rezeki. Mereka mengatakan bahwa orang yang menetapkan bahwa Allah adalah Maha menciptakan dan memberi rezeki, berarti ia telah merealisasikan tauhid dan bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah itu tidak ada menghalangi mereka untuk menyembelih sesembahan untuk orang mati dan bertakarub kepada mereka dengan berbagai macam ibadah. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang musyrik yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah itu juga menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan dan memberi rezeki. Allah berfirman mengenai mereka, yang artinya, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Az-Zukhruf ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Yunus ayat 31. Jika pemahaman yang salah mengenai makna la ilaha illallah ini muncul dari orang awam, hal itu masih bisa diluruskan karena orang awam masih bisa diberi pelajaran dan kemungkinan mereka menerima kebenaran lebih besar daripada orang lain. Namun sungguh celaka apabila pemahaman yang salah tentang la ilaha illallah ini timbul
dari kaum yang mengklaim memiliki ilmu yang mengeluarkan fatwa dan memberikan pelajaran. Mereka itu susah sekali dipahamkan. Kebodohan mereka sudah parah. Orang bodoh yang sudah parah adalah orang yang tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Dia susah sekali menerima kebenaran daripada orang bodoh biasa yang mengakui kebodohannya. Mereka itulah para ulama yang sesat, yang membinasakan dirinya dan orang-orang bodoh yang berbaik sangka kepadanya serta mengikuti kesesatannya. Mereka itulah yang diperingatkan Rasulullah SAW agar berhati-hati terhadapnya. Beliau bersabda, sesungguhnya yang aku takuti pada umatku hanyalah para pemimpin imam yang sesat. Meskipun mereka adalah orang-orang yang memahami permasalahan agama, namun mereka tidak memahami masalah pokok dan masalah yang lebih besar, yaitu masalah tauhid yang dibawa oleh para rasul. Oleh karena itulah mereka memusuhi tauhid dan para pendukung tauhid. Di antaranya mereka menulis buku-buku yang menyangkal pendukung tauhid dan makna la ilaha illallah. Allah berfirman yang artinya ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-sepenuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan